Ada lobak nih ya. Ulang konten bahasa Banjar. Tapi kan ada orang-orangnya aja aku. Yang pada tamu masih. Sri Ja, sudah aku foto. Tutup mulutnya aja lagi nih. Dan aku kirim ke tele lah fotonya. Patut tinggal. Ya, kita ini sudah santai lagi survei juga. Tadi sudah selesai pertemuan sama Pak Didi, salah satu deputi Telkom. Nah, kalau ini teman seperjuangan, jadi sesama rekan. Tadi kan habis pertemuan ada kayak makan-makan bareng di Haur Kuning. Jadi itu satu grup semua SF-nya makan bareng. Jadi ini sudah selesai ditanya. Jadi kembali ke aktivitas masing-masing. Di Jalan Jati Raya. Dan ini salah satu baju baru juga yang dikasih oleh agensi. Jadi, nah di sini kenapa lambangnya itu ada Kopek Telkom ICC. Dan biasanya kalau seragam itu kalau dikasih itu biasanya per 1 tahun tuh mungkin berapa kali dikasih gitu. Nah, seragam ini per 1 tahun. Jadi mungkin dalam 1 tahun tuh entah berapa bulan halatnya ada dikasih baju baru lagi gitu. Satu hal yang pasti kalau bekerja dimanapun, misalkan aku beri contoh, jadi kan aku kerja di IndiHome atau di Telkom Indonesia, jadi brand yang kita bawa itu keluar bisa harus dipertanggungjawabkan oleh kita sendiri. Karena apalagi kan misalkan contoh kita keluar pakai brand ini, misalkan baju IndiHome. Jadi misalkan kita pakai baju IndiHome itu keluar, lalu bahasanya perilaku atau tindakan kita itu di luar dari kontrol kita, atau anggaplah kita berbuat jelek, jadi yang akan dipandang orang pun itu adalah brand dari yang kita bawa. Meskipun secara orang lihat kita tuh kayak personal, akan tetapi kalau kita sudah memakai namanya brand, anggaplah kalian bekerja lalu memakai seragam yang diberikan oleh perusahaan atau tempat kerja kalian, lalu kalian beraktivitas, maka yang akan terlihat adalah brand. Kecuali kalian membuka seragam ini seperti pakai cuman kaos aja gitu. Nah, cuma pakai kaos, nggak pakai tag name juga. Jadi sebenarnya yang dibawa ke masyarakat pun akan berbeda lagi persepsinya. Soalnya tidak semua orang kan taunya kita tuh kerja di IndiHome. Tetapi dengan seragam ini atau sudah ada namanya brand ini, orang akan melihat orang itu sebagai, ya anggaplah kayak brand gitu. Nah, nama brand perusahaan itu salah satu orang yang dilihat
sebagai anggaplah kayak pegawai gitu nah, atau pegawai atau pekerja dari perusahaan tersebut. Sepengalamanku kalau kita bekerja atau bahasanya implementasi dari pekerjaan yang sedang dikerjakanku di Telkom ini, yang pasti kan sering bertemu dengan orang-orang baru gitu nah. Anggapanlah secara spesifiknya tuh kayak orang memasang WiFi misalnya gitu loh. Jadi orang yang kita obrol yang kita sedang ngobrol gitu nah, jadi kan dia itu kayak menanyakan seputar mungkin kayak aksesnya, fasilitasnya dari kecepatan IndiHome ini nah. Jadi IndiHome ini aksesnya gimana gitu nah. Jadi orang kan bertanya nak mau masang WiFi atau bertanya gangguan seputar WiFi, gimana cara melaporkannya. Itu sebenarnya biasa sering ku temuin kalau sedang di lapangan atau di lokasi yang biasa aku lagi biasa jalan ke sini, jalan ke sana gitu nah. Biasanya orang akan nanya itu, soalnya di IndiHome ini kada sebatas kayak cuman masang gitu nah. Jadi setelah orang terpasang pun orang akan ada pertanyaan, misalkan tentang hal aplikasinya, ya gangguan tadi, ya orang tuh bingung caranya untuk kayak melaporkan gangguan WiFi di rumahnya. Kalau aku pribadi sebenarnya situasi kayak itu harus respect juga, karena yang pasti orang kan tahunya kalau kita sudah pakai ini kan kita pegawai gitu nah, atau kita adalah salah satu bagian dari perusahaan. Jadi setidaknya kayak anggaplah kayak bijaksana gitu nah menyikapi situasi. Anggaplah melayani orang pun tanpa pamrih itu salah satu yang menurutku itu bagus juga diterapkan gitu nah. Selama ini aku mikirnya kalau orang yang mungkin nanya-nanya yang sudah terpasang gitulah, soalnya kan aku bagian pemasangan. Anggaplah orang yang sudah terpasang kan kita mikirnya tuh orang ini kada mungkin juga masang lagi gitu nah. Akan tetapi kalau kita bahasanya baik atau prospek sama orang ini, anggaplah kita tuh kayak nambah orang-orang baru kita tuh nah, nambah kenalan orang-orang baru kita. Jadi meskipun dia sudah masang WiFi, akan tetapi nanti mungkin seandai kata di kemudian hari dia ada keluarga, ada saudara, ada teman, lalu kita bahasanya kasih nomor kita berbagi nomor, saling tukar nomor. Nah nanti orang itu biasanya bakalan rekomendasikan nomor kita untuk orang terdekatnya gitu nah. Jadi jangan hanya sebatas pemikiran sempit. Kalau kita kerja di satu bidang, kita tuh hanya berfokus di bidang itu. Jadi kita harus kenali gitu nah, kenali hal-hal yang meskipun secara teknis itu mungkin kayak nggak terlalu di zona kita untuk menanganinya. Coba berpikir lebih luas lagi. Kayak tadi contoh, seandainya kata mungkin kita kita berikan dia pelayanan servis untuk pengarahan, misalkan lapor gangguan dan lain-lain. Pastikan orang yang kita bantuin tadi biasanya respect sama respon, biasanya bakalan ditawarinya mungkin ke tetangganya yang belum masang, habis itu di saudaranya. Nah itu ya, penting ambil positifnya aja. Kalau kita bahasanya hidup hanya
kebanyakan optimis, biasanya kita tuh selalu anggaplah kayak bahagia gitu. Nah, soalnya kan kita selalu optimis, jadi kita selalu berpikir positif, jadi gak pesimis. Jadi kalau pesimis, kita mau mikirnya kalau bisa aja, kayaknya kada terlalu penting juga. Nah, itu yang salah. Jadi kunci dari kata optimis di sini nih selalu berpikir positif gitu. Jangan mentang-mentang bukan hal yang kita kerjakan lalu kita abaikan. Akan tetapi coba tangkap hal positif apa yang mungkin akan terjadi jika kita sharing atau bahasanya membantu orang yang meminta pertolongan gitu. Nah, makanya kenapa kalau kita bersosial atau bermasyarakat itu kebiasaan masyarakat Indonesia tuh kayak ramah gitu. Nah, meskipun tidak kenal satu sama lain, kebiasaan ramah itu biasanya timbul secara spontan, menyesuaikan kayak kondisi, situasi, keadaan, biasanya itu langsung kayak respon gitu. Nah, oke, kali ini itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.